Ini kita masuk saja kepada definisi stres. Kemarin kita sudah mengetahui apa yang disampaikan oleh TFA sebelumnya, stres itu apa. Nah, kita coba flashback lagi ya, sambil pemanasan, seperti itu ya. Oke, stres itu menurut Lazarus adalah hubungan antara individu dengan lingkungan yang dinilai oleh individu sebagai tuntutan atau membebani sumber daya dan membahayakan kesejahteraannya yang dapat memunculkan respon fisiologis dan psikologis. Jadi di sini ada highlight bahwa ada hubungan resiprokal atau antara atau yang saling berkaitan antara individu dengan lingkungan yang menjadikan adanya tuntutan yang dipersepsi sebagai beban atau membahayakan. Nah, di sini diketahui bahwa stres itu adalah penilaian yang dilakukan individu terhadap stresor yang dinilai sebagai hal yang dapat memunculkan atau menimbulkan penghayatan gangguan, persepsi perasaan kehilangan, harm atau loss, kemudian mengancam atau threat, dan menantang atau challenge. Jadi, stres ini disebabkan adanya proses bagaimana individu mempersepsi. Ini harus di-highlight ya, teman-teman, mempersepsi atau menilai situasi stresor sebagai stressful. Jadi, misalnya kalau dicontohkan stresornya adalah kecelakaan misalnya. Ketika kecelakaannya misalnya kecelakaan sepeda. Nah, persepsi kita akan ditantang dengan si stresor itu. Apakah persepsi kita merasakan bahwa cuma kecelakaan sepeda, cuma lecet-lecet. Nah, itu akan menjadikan apakah dia stres dalam derajat yang rendah, sedang, atau tinggi, seperti itu. Jadi, inti pokok dari derajat stres itu adalah persepsi kita terhadap stresor yang muncul terhadap diri kita. Nah, stresor ini biasanya terjadi dari lingkungan kita dan ada kaitannya di dalam individu kita sebagai personalnya, seperti kepribadian kita, kemudian pengalaman kita, dan sebagainya. Jadi misalnya stresornya sama, tapi pasti setiap individu akan punya persepsi yang berbeda, karena hal ini berkaitan dengan individu tersebut, dengan kekhasan individu tersebut dalam memproses atau mempersepsi si stresor itu sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, tadi Teh Siska sudah menyampaikan di awal apa yang sedang kamu rasakan sekarang. Nah, mungkin teman-teman boleh disimpan di notes atau di dalam hati atau ditulis apa sih yang sedang kamu rasakan sekarang. Boleh ya? Oke, silakan pikirkan. Itu 5 detik ya. Oke. Kemudian, apakah kamu dalam keadaan stres? Nah, tadi kamu merasakan apa? Sekarang saya tanya, apakah kamu sekarang dalam keadaan stres? Tadi dari pemaparan sebelumnya stres itu apa? Apakah kamu sedang stres nggak? Kalau stres derajatnya rendah, sedang, atau tinggi? Oke. Nah, silakan teman-teman. Nah, dan yang ketiga adalah apa yang telah kamu lakukan untuk mengatasinya? Oke, jadi ketika teman-teman merasakan apa, kemudian apakah ini stres? Kalau stres derajatnya seperti apa? Rendah, sedang, tinggi, dan selanjutnya apa yang telah kamu lakukan untuk mengatasinya? Oke, udah ya teman-teman. Sambil pikirkan, sambil berjalan aja. Oke, kalau nggak punya hal yang dirasakan sekarang, mungkin hal yang masih terasakan ya. Jadi kayak yang terpendam, yang masih terasa sampai saat ini gitu ya. Apa boleh ya? Gitu ya, diingat-ingat. Kayak mungkin ketemu mantan rasanya kayak gimana gitu ya, cemburu atau apa itu, dan mungkin masih jadi benih-benih stresor dan menjadi stres, itu boleh ya. Makan seblak gitu ya, Teh. Iya, makan seblak, pedes kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ada pertanyaan kayak seperti ini. Muslim itu gak boleh stres ya? Banyak ya teman-teman mendengarkan kata-kata ini. Kok orang Islam stres ya? Kok bisa stres? Emang boleh stres? Pasti sering banget mendengarkan kata-kata itu. Dan kata-kata ajaib kedua yang ditanyakan adalah, kamu stres? Wah, kamu pasti jauh dari Allah. Pasti kayak gitu. Ada ya? Pernah ya teman-teman
Saya juga sering banget ditanyakan, apalagi misalnya saya belajar tentang psikologi dan tahu misalnya secara teori stres itu apa, kemudian misalnya belajar tentang ini perspektif agama seperti apa gitu, stres itu seperti apa. Tapi ketika saya dalam keadaan stres, pasti ada orang nanya, kamu kan belajar psikologi atau kamu kan tahu dalam misalnya dalam Al-Quran dan sebagainya. Ini kayak aduh jedug gitu ya kalau dalam artian kayak apa kata-kata ajaib yang bikin lebih stres mungkin ya seperti itu. Oke. Ada yang mau sharing dulu dari pertanyaan ini? Mungkin teman-teman? Boleh, mungkin ada yang mau sharing yang sudah coba menjawab ya Teh ya? Iya, boleh. Volunteering boleh Siap. atau menunjuk diri sendiri, menunjuk diri sendiri boleh. Teh Moni mungkin mau sharing Teh? Atau ada yang mau sharing yang lainnya? Boleh? Iya, saya, Kak. Oh iya, siapa Oke, ini? boleh. Maaf Teh nggak Ifat kelihatan ya? namanya. Iya, saya Ifat, Kak. Oh iya, Oke, boleh gimana Teh, Ivan? silakan. Iya, kalau dari saya sendiri sih banyak ya, mungkin emang kalau saya pikir sih saya emang lagi stres. Terus tadi Kakak tanya apa yang udah dilakukan untuk mengatasi stres tersebut. Stresnya saya sih mengenai saya mimpi saya yang sudah saya ikhtiarkan. Sudah saya ikhtiarkan, menurut saya sudah maksimal, tapi belum juga saya dapat gitu yang saya inginkan itu. Terus kata teman saya, "Banyak yang bisa kamu lakukan, mungkin standar kamu ketinggian atau bisa kamu turunkan lagi." Tapi kan kata orang, "Gapailah mimpi setinggi langit." Tapi saya udah ngelakuin itu, ikhtiarnya udah banyak banget, Kak. Menurut saya juga udah maksimal. Kalau saya misalkan stres itu wajar nggak, Kak? Terus kenapa saya udah maksudnya udah bener nggak yang saya lakukan untuk berusaha menggapai yang saya inginkan itu, terus apakah saya harus teruskan lagi atau saya harus turunkan standar seperti yang teman saya katakan itu, Kak? Terima kasih, Kak, mohon dijawab. Oke, terima kasih ya. Siapa namanya? Mohon maaf tadi nggak kelihatan di screen-nya. Ya, saya Ifat, Kak. Teh Oh Ifat. iya, Teh Ifat. Oke, Teh Ifat. Tadi ada kata-kata menarik dari Teh Ifat bahwa saya punya mimpi. Mimpinya, istilah mimpi itu pasti akan digantungkan setinggi-tingginya ya, teman-teman. Kemudian akan diikhtiarkan semaksimal mungkin. Tadi ada kata-kata ikhtiar semaksimal mungkin. Tapi di sini yang menjadi stres adalah ketika Teh Ifat belum sampai kepada mimpi itu. Sejauh mana sih ikhtiarnya harus sampai mana? Apakah mimpinya harus diturunkan atau memang ikhtiarnya yang belum maksimal atau seperti apa? Atau memang sayanya yang terlalu menggebu-gebu istilahnya seperti itu. Nah, ada satu hal atau ada satu poin penting yang bisa Teh Ifat untuk sekarang keep dulu ya, bahwa Teh Ifat sudah ikhtiar dan sudah melakukan istilahnya berbagai coping untuk mengatasi stresnya ketika si impian itu belum tercapai. Itu keep dulu ya Teh. Oke. Iya. Nanti kita sama-sama akan coba mencari bukan solusi, bukan jawaban, mencari apakah ini jawabannya atau seperti apa ya. Kita sama-sama coba cari di sini dan kalau misalnya belum tersampaikan di slide ini nanti di akhir saya akan coba menjawabnya. Oke, Teh? Iya, siap, Kak. Oke, sip. Kita lanjutkan. Nah, di sini tadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang disampaikan oleh teman-teman dan dirasakan stresnya seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, kemudian Islam memandang stres itu seperti apa sih teman-teman? Apakah memang seorang muslim itu nggak boleh stres? Atau memang stres itu wajar dan ada sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri seperti itu. Nah, di sini di kata-kata ini sudah ditampilkan bahwa feeling stress is a part of life. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sebagai pencipta kita telah telah
mengekspektasi bahwa manusia itu selama hidupnya akan merasakan stres. Ya teman-teman, jadi di-highlight lagi, selama hidupnya pasti akan bercengkrama atau mengenal atau merasakan stres. Karena kenapa? Kita lanjutkan. Nih, di surat Al-Anbiya, Allah menyebutkan bahwa tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Jadi, tadi balik lagi bahwa setiap feeling stres itu akan dirasakan pada orang yang hidup. Nah, di sini dijelaskan bahwa tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi, orang hidup pasti akan diuji dengan keburukan dan kebaikan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Kemudian ayat yang kedua di Al-Ma'arij ayat 19-21, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Jadi highlight di sini adalah bersifat keluh kesah, yang mana dalam artian ini adalah respon dari stres kita. Situasi stressful itu bersifat keluh kesah. Itu sudah disampaikan oleh Allah di surat Al-Ma'arij ayat 19-21. Kemudian di Al-Baqarah ayat 155, kan kita bertanya ya, kalau misalnya Tuhan Allah telah menciptakan manusia itu pasti stres gitu ya, pasti merasakan kekhawatiran dan sebagainya dalam sepanjang hidupnya itu, stresnya apa aja sih? Nah, di Al-Baqarah 155 disebutkan bahwa dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Jadi, ketakutan itu di dalam pandangan psikologi adalah fear. Fear itu disampaikan juga di dalam teori Lazarus tentang stres. Bahwa stresor yang dihadapi manusia itu salah satunya adalah fear, ketakutan. Kemudian kelaparan, kekurangan harta, jiwa. Jiwa ini berarti bisa kehilangan jiwa dan sebagainya, dan buah-buahan. Dalam artian buah-buahan ini adalah makanan atau rezeki. Jadi Allah sudah mengekspek bahwa manusia pasti akan diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Oke, nah kemudian kita pasti bertanya, kalau manusia diuji, pasti semua, maksudnya apakah semua manusia diuji dan akan menghadapi situasi stressful, atau hanya orang-orang tertentu aja yang diuji? Nah, atau cuma saya aja gitu ya? Nah, ya, atau cuma yang ngomong aja ini lagi stres nih. atau orang-orang tertentu aja, lo mention si A, si B, si C, yang stres itu mereka gitu. Nah, ternyata Rasulullah SAW pun sebagai manusia biasa dalam artian hakikatnya, tapi adalah manusia yang sempurna, merasakan perasaan yang sesak. Nah, kalau di sini diceritakan di Al-Hijr itu, dan kami sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Nah, ini kalau secara tafsir, dadamu menjadi sempit itu ketika Nabi Muhammad SAW itu khawatir dengan perbincangan orang-orang kaum Quraisy waktu dulu ketika Nabi disebut tukang sihir, Nabi disebut tukang magician lah istilahnya. Kok orang nggak bisa baca Latin atau baca Arab pun dia nggak bisa, tapi kenapa dia mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran gitu, ayat-ayat yang dalam artian dalam menggunakan bahasa Arab gitu ya. Kemudian banyak fitnah-fitnah yang disampaikan oleh kaum Quraisy. Nah, di sini Rasul pun merasakan dadanya sempit. Pernah merasakan dadanya sempit. Jadi, secara harfiah, Rasul pun pernah merasakan keadaan stres. Seperti itu. Nih, kalau contoh yang lainnya misalnya Siti Maryam ketika dia hamil dan harus melahirkan sendirian gitu, tanpa adanya orang tua, tanpa adanya suami gitu ya, pasti dalam keadaan bingung, gelisah, gundah gitu. Dan itu pun disampaikan di ayat di Al-Quran seperti itu. Kemudian cerita Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha,
Apakah dia tidak stres gitu ya melihat wanita bahenol gitu ya, wanita cantik luar biasa gitu, dia kan stres gitu. Tapi yang membedakan adalah copingnya. Jadi setiap manusia akan diuji dengan berbagai cobaan yang dimana dalam artian secara harfiah namanya stresor, dan akan merasakan stres baik itu derajatnya sedang, rendah atau tinggi. Tetapi yang membedakan seorang muslim adalah bagaimana copingnya, bagaimana mengatasi si stres itu. Apakah kita menghindarinya, denial, kemudian ataukah kita cari cara sendiri atau seperti apa. Itu yang membedakan coping kita sebagai seorang muslim. Mohon maaf yang non muslim di sini kalau ada. Jadi intinya itu yang membedakan coping kita sebagai seorang muslim. Nah, jika kita lihat coping stress ini, ketika disampaikan Eka sebelumnya di sesi pertama ada dua hal. Ini menurut Lazarus, yang pertama problem focus coping, di mana coping ini bertujuan untuk memecahkan masalah atau melakukan sesuatu untuk mengubah derajat stres. Jadi intinya melakukan suatu menyelesaikan masalah langsung kepada tujuannya, intinya kayak gitu. Kemudian yang kedua emotion focus coping, yaitu bertujuan untuk mengatasi stres dengan cara mengatur respon emosi. Jadi respon emosinya dulu nih yang disesuaikan agar si stresnya itu tidak berdampak lebih tinggi seperti itu atau lebih akut. Nah, sekarang di mana nih posisi dari Islamic coping atau religious coping itu sendiri? Kira-kira bisa ada yang nebak nggak, di problem atau di emotion? Di mana ya? Di mana ya? Di sini. Oke. Mungkin Di emotion mungkin ya Teh. Oke, di emotion. Nah, oke Siska. Ketika di teori Lazarus disebutkan memang ada salah satu hal yang emotion focus coping itu salah satunya adalah berdoa dan beribadah. Jadi Lazarus memang menyisipkan si religious coping itu adanya di emotion focus coping. Tapi kemudian saya mencoba mencari berbagai literatur, dan salah satunya literatur dari University of Malaya di penelitian tahun 2006. Mohon maaf untuk penelitinya ada 3 orang, saya lupa. Maaf udah nini. Ini dan dipublikasi di sebuah jurnal internasional yang sudah bagus gitu ya. Dan ternyata si religious coping ini berada di kedua hal ini, problem focus coping dan emotion focus coping. Kenapa? Why? Bisa gini gitu ya. Sedangkan kalau kita berdoa, kayaknya yang tentram itu hatinya doang gitu, emosinya aja yang tentram gitu. Tapi kenapa sih problemnya itu juga masuk untuk coping stress sendiri? Dan ternyata teman-teman, basic strategies Muslim used to cope with life's problem menurut Al-Munajjid tahun 2006 adalah need to understand all of the imperfection and limitation but Allah. Jadi highlightnya adalah kalau kita mau coping kita menuju dua hal itu, problem focus dan emotion focus, kita harus punya basic bahwa semua yang ada di dunia ini, termasuk saya, termasuk kamu, termasuk lingkungan kamu, termasuk apapun yang ada atau mempengaruhi diri kamu, tadi karena stres itu antara individu dan lingkungan, adalah imperfect dan limit. Artinya tidak sempurna dan terbatas. Jadi ketika kamu sendiri punya ikhtiar sampai misalnya sampai Z gitu ya, itu imperfect. Ingatlah bahwa itu imperfect. Imperfect dalam artian secara teologi ya, imperfect jika dibandingkan gitu ya. Dan limit jika dibandingkan dengan Allah. Seperti itu, teman-teman. Nah, dan selanjutnya, gimana sih kita bisa menjelaskan basic strategis ini? Jadi ada 3 hakikat yang harus kita yakini atau kita understanding sangat deep gitu ya, harus mengerti dalam bahwa ada 3 hakikat yang harus kita pahami. Yang pertama adalah world and life. Jadi kita harus paham true meaning of the life, of the word and life. Jadi apa sih arti dari dunia ini? Dan apa sih arti dari hidup ini? Kalau kita misalnya masih merasakan pemberi artian bahwa
dunia ini adalah dunia yang tiada terbatas dan sempurna, maka itu akan menghambat kita untuk coping strategies secara Islamik. Karena ingat bahwa dunia ini adalah tempat sementara, tempat singgah sementara, tiada yang sempurna, terbatas, dan hidup kita itu bukan untuk dunia, tetapi akhirat. Seperti itu ya, hakikat yang pertama. Kemudian hakikat yang kedua adalah Allah, worship of God. Jadi, Allah itu tadi kalau kita imperfect dan limitation, kalau Allah perfect dan unlimited. Jadi, kuasa Allah itu sempurna dan tiada batasnya. Seperti itu. Dan yang ketiga, hakikat dari understanding the weakness and the needs to the creator. Jadi, kadang kita tidak memahami bahwa kita itu makhluk lemah. Seperti itu. Di sini, secara basic strategis coping dari Islam itu adalah kita harus mengerti, faham betul bahwa kita itu makhluk yang lemah dan membutuhkan Sang Pencipta. Seperti itu. Nah, di sini ada diagram yang kedua ya. Nih, hakikat manusia adalah lemah. Nih, ini Al-Alaq adalah ayat-ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang menarik adalah setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, setelah bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha sempurna itu, ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ada alaq. Alaq itu secara harfiah dan tafsir adalah sesuatu yang tergantung. Jadi, manusia itu sudah tergantung sejak masih sebelum dijadikan. Gimana? Sebelum jadi manusia pun, gitu, manusia itu udah tergantung. Ketika di rahim pun, dia adalah makhluk yang tergantung dengan rahimnya sendiri, gitu. Rahim dari sang ibu gitu. Kalau misalnya rahimnya tidak memberi asupan gizi dan sebagainya, si manusia itu tidak akan bisa bertumbuh dan sebagainya. Jadi hakikat dari manusia itu alaq, memang makhluk yang tergantung. Tergantung ini membutuhkan sesuatu yang bisa menggantungi dirinya. Gimana ya kata-katanya, yang bisa membuat dia bergantung, istilahnya gitu ya. Nah, kemudian ketika kita menuju dia, gitu ya, betul seperti itu. Nah, ketika kita mau menuju ini tangan ya ceritanya teman-teman, dunia nih ceritanya. Jadi kehendak dan ikhtiar manusia hanyalah sebagai sebab guna memperoleh apa yang diinginkan. Sedangkan sebagian sebab lainnya yang tidak terhitung berada di luar kemampuan manusia. Jadi kita itu selalu berpersepsi bahwa kita misalnya dapat uang 10.000. Nah, kita selalu berpersepsi bahwa uang 10.000 itu adalah dari apa yang kita ikhtiarkan. Padahal ikhtiar itu adalah satu dari sepersekian sebab 10.000 itu datang kepada kita. Nah, satu dari sepersekian sebab itu disatukan oleh yang maha perfect dan unlimited itu, yakni Allah. Jadi, di An-Nahl disebutkan bahwa apa yang di sisi kamu atau makhluk akan habis dan lenyap, sedangkan apa yang di sisi Allah kekal dan tidak ada habisnya. Jadi, tiada yang tidak bisa oleh Allah gitu. Seperti itu. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus memahami bahwa kita harus mengingat Allah. Kita harus jangan lupa hakikat kita adalah hambanya dari Allah. Nah, yang saya salah satu ayat yang saya sukai adalah di Al-Hasyr ini adalah, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka lah orang fasik. Jadi, ketika kita lupa pada Allah ya teman-teman, kita juga akan melupakan diri kita sendiri. Pernah nggak sih teman-teman sampai titik terendah, sampai kita tuh nggak tahu hidup kita mau kemana, hidup kita mau jalan kemana gitu. Hidup teh sampai sini aja lah, sampai kayak gitu. Nah, itu teh karena kita itu sering lupa kepada Allah. Maka Allah menjadikan kita lupa akan diri kita sendiri. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya secara dipercepat aja ya. Di sini mekanismenya adalah
ikhtiar titik-titik gitu. Jadi tidak langsung, tetapi ada keterbatasan kekuasaan. Di sini adalah hak Allah untuk menentukan hasil. Nah, si ikhtiar ini kalau kita ikhlas dan kita meluruskan niat kita bahwa ikhtiar ini semata-mata ibadah, kalaupun misalnya hasilnya ABC itu adalah bonus atau itu adalah kuasa Allah, maka ikhtiar itu akan dikasih pahala. Namun kalau misalnya ikhtiar kita memang tertuju pada hasil, ya yang didapatkan adalah ketika berhasil kita senang dan ketika kita tidak berhasil maka kita akan kecewa. Karena kita tidak memahami bahwa adanya limited power dari kita. Nah, terus ada yang menyebut pasti beberapa dari kita sering bertanya, kalau gitu ya udahlah ikhtiarnya semampunya, orang nanti juga gimana Allah kayak gitu kan. Nah, tetapi di Ar-Ra'd sama-sama ayat yang kita sama-sama tahu bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Jadi ikhtiar pun Allah suruh gitu, Allah perintahkan kepada kita. Karena kalau kita tidak berikhtiar cicing wae, misalnya kalau kita lapar cicing wae gitu, nggak makan, ya kita tetap lapar gitu. Kalau kita ikhtiar cari makan, terus kita nggak dapat makanan, nah itu kita udah berikhtiar dan cari makan itu ketika ikhlas itu jadi pahala. Tapi kalau kita nggak dapat makanan, kalau kita dapat makanan itu adalah kuasa dari Allah, bukan semata-mata ikhtiar kita. Yang di-highlight di sini adalah kita harus melakukan ikhtiar terbaik, tapi tidak menuhankan ikhtiar. Jadi kadang persepsi kita itu gini, misalnya dalam persepsi saya itu ikhtiarnya udah sampai harusnya udah jadi profesor nih, gitu ya. Misalnya sekarang tuh ikhtiar saya tuh udah harusnya sampai jadi profesor gitu ya. Tetapi persepsi itu adalah sebetulnya hanya persepsi gitu, karena kita mengandalkan apa yang kita ikhtiarkan, menuhankan ikhtiar kita, istilahnya kayak gitu. Semata-mata ikhtiar itu adalah satu-satunya yang bisa mencapai hasil, padahal tidak seperti itu. Nah, dan ketika kita gagal, maka datanglah ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita sudah terpaut pada Allah, ikhtiar kita dan sebagainya, dan ketika kita gagal, maka ini sesungguhnya semua yang ada itu punya Allah dan kembali kepada Allah. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, coping strategies ini tentunya banyak hal yang bisa dilakukan sebagai seorang muslim untuk coping strategies. Tapi saya coba merangkumnya dari beberapa sumber terkait. Kita coba mulai. Nah, yang pertama adalah unconditional trust in God in all matters. Jadi di sini di Quran surat 9 ayat 51 dikatakan bahwa katakanlah Muhammad, tidak akan ada yang menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Jadi kita harus unconditional gitu. Untuk unconditional tuh kalau bahasa ini tuh kayak lillahi ta'ala gitu ya. Kayak pasrah, dan pasrahnya tuh pasrah dalam artian tiada daya dan upaya gitu. Unconditional, tidak ada conditioning. Kalau misalnya A, ya udah saya trust in God gitu. Tapi kalau kondisinya B, saya nggak trust gitu ya, nggak gitu. Tapi harus unconditional. Harus ada alasan mungkin ya. Nah, jadi harus apapun alasannya, baik atau buruk yang menimpa kita, kita harus trust in God in all matters, bahwa apa yang telah menimpa kita adalah yang telah ditetapkan Allah bagi kami, bagi kita, seperti itu. Yang kedua adalah copingnya adalah muhasabah diri. Jadi ketika kita menghadapi stresor, kita harus cek niat kita. Cek niat kita itu, misalnya stresornya apa ya? Kasih contoh. Stresornya apa ya stresnya? Stresornya mungkin contoh yang tadi di-share sama Teh Ifat mungkin Teh bisa kita ambil. Kalau misalkan kita tuh ada mimpi nih, ada tujuan, udah ngerasa berusaha banget, tapi ternyata gagal gitu. Nah berarti ada mimpi,
ada tujuan yang ingin dicapai, udah ikhtiar tapi masih gagal. Nah, kita harus cek niat lagi. Cek dari start kita mulai itu, kita mau menggapai mimpi itu, maunya untuk apa? Maksudnya ini teh demi apa sih gitu? Apakah demi misalnya cita-citanya ya jadi astronot gitu ya, astronot jauh banget ya, dokter lah udah dokter misalnya. Saya punya niatan jadi dokter biar famous, biar orang-orang mengenal saya, biar saya harkat martabatnya tinggi lah di hadapan orang-orang di sekitar saya. Nah, berarti niat kita udah nggak bener nih. Jadi kita harus cek niat kita. Oh, berarti ketika misalnya kita niatannya udah nggak lurus, ketika kita dapet stresor, kita akan lemah gitu karena niatan kita nggak lillahi ta'ala itu. Nah, kemudian udah cek niat, kemudian luruskan niat. Kadang kita ketika berproses itu pasti ada godaan. Prosesnya akan mahiwalah gitu ya, kayak niatna apa tapi prosesnya kaditu kadiu, gimana bahasa Sunda, kesana kemari gitu ya. Istilahnya tidak sesuai dengan niatan awal. Nah, kita harus lurusin lagi niat. Kemudian udah dilurusin, cek lagi, bener gak sih niat ini lillahi ta'ala lagi, lurusin lagi, kayak gitu. Jadi, terus berulang kali gitu untuk mencek dan meluruskan. Cek, luruskan dengan basic strategis kita yang tadi, yang 3 itu hakikat yang tadi. Jadi ketika misalnya sekarang hujan gitu ya, saya stres nih, kalau hujan tuh basah kuyup dan sebagainya. Nah, ketika kita muhasabah itu menenangkan, tapi tenangkan pikiran dulu. Kenapa saya stres? Apakah karena pakaian saya jadi basah? Terus saya takut sakit? Terus saya takut gak bisa ngerjain tugas? Atau apa gitu ya? Oh, saya kehujanan tuh nggak suka aja gitu ya, nanti sakit kayak gitu kan. Oke, sekarang kita lurusin lagi, sakit itu siapa yang menakdirkannya? Siapa yang menjadikan sakit itu gitu. Hujan itu hanya sepersekian dari hasilnya kamu sakit gitu. Lurusin lagi, cek lagi, lurusin lagi kayak gitu. Terus yang ketiga adalah sabar, tawakal, dan syukur. Ini yang paling sulit ya teman-teman, sabar. Ketika kita lagi nangis gitu, terus dikasih tahu sama teman, sabar ya, suka sebel nggak sih? Aku mah suka sebel. Sabar ya. Wah, dalam hati tuh kayak ya sabar-sabar, kamu mah dan nggak ngerasain apa yang aku rasain kayak gitu. Nah, sebetulnya sabar itu bukan kata sifat, tapi kata kerja. Jadi harus berulang kali dilakukan, harus berulang kali diasah, dan harus berulang kali dikerjakan. Itu kata kunci dari sabar. Dan kemudian tawakal. Tawakal itu adalah tadi la haula wala quwata illa billah. Jadi tiada daya dan upaya kecuali dari kekuatan Allah, kecuali dari upaya Allah. Kemudian syukur. Nah, salah satu managing stress yang bagus itu adalah mensyukuri apapun yang kita dapati, meskipun itu adalah kondisi yang sulit. Misalnya ketika kita tadi kehujanan, kita bersyukur aja. Oke, saya sekarang kehujanan, baru kali ini saya kehujanan, nggak bawa payung kali ini nih, nggak bawa payung. Coba kalau misalnya anak-anak yang di depan toko-toko yang selalu tiap malam kehujanan, kayak gitu. Jadi bersyukur seperti itu. Kemudian ini yang poin yang penting, sholat. Nah, kadang kita selalu diingetin bahwa sholat itu, kalau kamu sholatnya benar, kamu pasti hidup kamu bahagia lah, istilahnya kayak gitu. Nah, sholat benar itu sholat yang kayak gimana sih? Yaitu sholat yang secara khusyuk dengan niat menghadap kepada yang menciptakan kita dan berserah diri, meninggalkan kesibukan duniawi. Nah, maka jaminannya tenang, tentram, dan damai. Jadi highlightnya adalah niat menghadap gitu. Kalau niat diucapin aja mah usolli fardu isya'i misalnya, ya saya niat sholat fardu isya karena Allah Ta'ala gitu ya. Tapi kalau diniatkan secara pribadi, secara khusus, ya Allah saya niat nih sholat isya, saya mau menghadap Engkau ya Allah gitu. Saya mau lihat saya ya Allah, saya pun lihat kamu ya, Engkau ya Allah, seperti itu. Jadi niatkan untuk menghadap. Kemudian
berserah diri, niatkan untuk berserah diri gitu. Jadi kayak ya saya mah naon atuh gitu, saya mah apa atuh kalau nggak ada engkau gitu ya. Nah itu berserah diri. Kemudian meninggalkan kesibukan duniawi. Jadi harus meninggalkan kesibukan duniawi. Jadi sholat itu bukan ada ya quotes, sholat itu bukan part time tapi on time gitu. Jadi bukan di sela-sela tetapi on time, tepat waktu, seperti itu. Nah, kedahsyatan sholat ini disampaikan awalnya pun sangat istimewa oleh Allah. Jadi sholat itu teman-teman adalah ibadah istimewa, satu-satunya ibadah yang langsung disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui Isra Mi'raj. Jadi jadi ibadah-ibadah wajib lainnya itu disampaikan dengan perantara Jibril kepada Nabi Muhammad. Sedangkan sholat adalah langsung dari Allah. Jadi kita harus meyakini bahwa betapa agungnya, betapa urgensinya sholat itu untuk kita. Seperti itu. Yang kedua adalah sholat movements engenders a state of human homeostasis. Jadi secara fisikal, secara keilmuan kedokteran, diyakini bahwa gerakan-gerakan sholat itu akan menjadikan tubuh kita homeostatis, stasis. Jadi kayak seimbang lagi. Secara fisik, banyak pembuktian bahwa sholat itu menurunkan resiko serangan jantung, cardiac failure jadi gagal jantung, gastric ulcers jadi kayak tukak lambung, kemudian nervous disorder. Jadi banyak manfaat dari gerakan-gerakan sholat apabila dalam catatan dikerjakan dengan benar. Jadi takbiratul ihramnya betul dan rukunnya dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga adalah aspek terapeutik. Jadi sholat ini banyak aspek terapeutiknya untuk kita. Misalnya meditasi. Jadi terapeutik meditasi itu dari sholat itu sungguh terlihat gitu ya bagi orang-orang yang betul dalam sholatnya. Jadi adanya kemudian saja adanya autosugesti atau self hypnosis. Nah, self hypnosis ini biasanya dicapai dengan pengucapan dari bacaan-bacaan sholat kita. Jadi teman-teman ketika sholat kita biasa lakukan untuk mengucapkan meskipun itu lirih dan hanya didengar oleh kita sendiri. Karena itu adalah sebagai self hypnosis kita. Jadi bacaan-bacaan itu kan bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat itu adalah berupa doa, berupa bacaan-bacaan Al-Quran gitu ya. Itu adalah autosugesti bagi kita, self hypnosis bagi kita. Kemudian yang selanjutnya adalah media katarsis. Media katarsis ini akan sampai ketika kita meyakini tadi bahwa kita menghadap Allah dan Allah melihat kita. Jadi media katarsis ini akan terasa bahwa saya atau kita tidak sendirian, tidak merasa sepi. Ada Allah yang melihat kita. Nah, selanjutnya keajaiban waktu sholat. Nah, keajaiban waktu sholat ini, saya secara personal bertemu dengan seorang profesor di sebuah perjalanan. Nah, si profesor ini bilang bahwa kita ngobrol santai sebetulnya. Si profesor ini bilang, Dek, kamu tahu nggak, tiba-tiba nih ya, padahal kita ngobrolnya ngalor ngidul, tapi tiba-tiba si profesor ini profesor musik, profesor musik di salah satu universitas negeri di Jawa Timur, kalau salah. Dia bilang kayak gini, teman-teman, Dek, tahu nggak kenapa sholat subuh waktunya subuh? Hah? Kan saya bingung ya. Ya sholat subuh ya waktunya subuh gitu ya. Dia maksudnya gini deh, kenapa sholat subuh ada di antara terbit fajar sampai matahari mau muncul gitu ya. Kenapa waktu itu? Saya kan berkata-kata ya mungkin itu mah kuasa Allah ya, terus dan itu mah udah dari sananya gitu ya. Nggak ilmiah lah waktu dulu saya jawabnya kayak gitu. Dan ternyata profesor ini bilang bahwa dia itu istilahnya
mengkaji kajian dari musik. Itu ada gelombang-gelombang ya, kalau musik tuh saya kurang paham. Terus dia itu kemudian melakukan suatu kajian literatur tentang gelombang-gelombang yang terjadi antara gelombang suara, gelombang cahaya dan sebagainya ketika waktu-waktu sholat. Dan ternyata menakjubkannya bahwa gelombang-gelombang waktu sholat itu adalah tidak semata-mata hanya waktu yang ditetapkan saja, tetapi punya warna-warna khusus, spektrum warna nih kalau di buku The Science of Salat. Jadi subuh itu ternyata kalau nggak salah spektrumnya spektrum warna biru. Jadi spektrum warna biru itu mencegah adanya fungsi tiroid yang bermasalah dan sebagainya. Nah, ketika sholat subuhnya kesiangan, maka selanjutnya akan fungsi tubuh itu tidak akan seimbang, akan malas, kemudian tidak akan bersemangat ketika satu full harian itu gitu ya. Ketika kita terlambat untuk sholat subuh itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebetulnya ada keajaiban di setiap waktu sholat yang kita harus pahami. Ini boleh dibaca di bukunya The Science of Salat, itu karangan Profesor Osli kalau tidak salah ya. Dan ini bukunya udah lama sebetulnya. Boleh di blog-blog dibaca-baca aja seperti itu. Jadi kita tahu bahwa Allah tidak semata-mata mewajibkan kita sholat untuk beribadah buat Dia gitu. Allah nggak butuh sholat kita, tapi kita yang butuh sholat agar kita lebih lebih tenang, tentram, damai seperti itu. Oke, selanjutnya, jadi Kak Siska masih ada waktu nggak? Saya ngomong aja nih. Halo, Kak Siska? Siska masih mute. Oh, masih ada nggak Kak waktunya? Halo, dulu. Jelas nggak? Masih. Okay. Masih ke 8.45 mungkin ya maksimal kita tanya jawab. Oke, 5 menit lagi lah ya. Selanjutnya nih, yang terakhir nih teman-teman. Ada 3 hal pokok yang selanjutnya kita bisa lakukan untuk coping strategis. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dan highlightnya adalah memahaminya. Nih, ada suatu salah satu founder situs web seperti itu ya. Dia bilang kayak gini bahwa selama hidup ini, selama saya jadi seorang muslim, saya itu nggak nikmat gitu jadi seorang muslim. Kenapa ya? Gitu. Sedangkan seorang mu'alaf yang betul-betul mencari Tuhannya, itu bisa nikmat gitu dengan keislamannya. Ternyata dia dialog dengan si mu'alaf itu bahwa yang membedakan antara dia dengan mu'alaf itu karena si mu'alaf itu membaca Al-Quran dan memahaminya. Dalam artian, dia mengosongkan apa yang ada dalam persepsinya. Istilahnya, saya mah nggak tahu apa-apa gitu. Yang tahu mah Al-Quran. Gitu. Karena Al-Quran itu adalah tadi petunjuk, obat, pembeda, nasihat. Ini salah satu fungsinya. Jadi Al-Quran itu adalah manual booknya kita gitu. Kita hidup di dunia teh, manual booknya teh ada di Al-Quran. Gitu. Jadi apapun yang kita permasalahkan, jawabannya teh ada di Al-Quran. Tapi kita selalu bilang, saya mah nggak nemu apa yang saya risaukan di dalam Al-Quran. Berarti kita belum memahami secara secara unconditional tadi gitu. Bahwa banyak persepsi-persepsi kita yang mengganggu gitu. Banyak rasional-rasional kita yang terus mengganggu kata Al-Quran gitu. Padahal yang tahu kita adalah Tuhan, Allah gitu. Dan Allah itu menciptakan kita itu dengan buku panduannya yaitu Al-Quran. Jadi menurut si founder situs web itu, dia bilang bahwa sekarang saya tahu saya hidup, saya harus apa, saya harus ngapain di dunia ini teh adalah ketika saya memahami Al-Quran ini gitu, mencoba memahami Al-Quran. Karena seorang mu'alaf pun itu ya, kalau cari Al-Quran, cari kebenaran dengan mengosongkan apa yang kita persepsi gitu. Istilahnya, saya mah nggak tahu apa-apa, baca Al-Quran gitu. Nah, si founder ini terus bilang, dia kok coba teman-teman
lakukan ketika misalnya teman-teman lagi stres misalnya. Coba teman-teman relax dulu, kemudian tenangkan pikiran, kemudian berdoa dulu sama Allah, zikir dulu, doa dulu sama Allah. Ya Allah, saya lagi punya masalah ini. Ya Allah, saya lagi butuh bantuan ini. Ya Allah, ini Al-Quran, ini petunjukmu. Maka tunjukilah saya petunjukmu itu, seperti itu. Nah, kita coba buka tiba-tiba, buka secara truk gitu ya, Al-Quran dibuka secara tiba-tiba, gimana ya, buka langsung gitu Al-Quran itu, dan ayat yang kita pointing gitu, secara abstrak aja gitu, secara naluri gitu. Nah, ternyata ketika kita misalnya pointing ayat itu, ternyata adalah bacaan atau tafsirnya itu adalah sesuai dengan apa yang kita permasalahkan, dan ini butuh latihan. Istilahnya gak semata-mata sekarang buka prek gitu kan, kayak gitu. Coba kita hayati, coba kita doa dulu, zikir dan sebagainya, itu bisa dicoba ya teman-teman. Oke. Selanjutnya adalah zikir. Nah, zikir ini adalah mengingat Allah. Nah, di ayat Al-Quran disebutkan bahwa ingatlah kamu kepadaku, maka niscaya aku ingat pula kepadamu. Jadi kita itu jangan ingat Allah ketika kita lagi stres aja, lagi galau aja gitu. Kita harus ingat Allah apapun kondisi kita. Nah, ketika kita stres, Allah pun bilang bahwa ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Jadi ya ingat Allah ketika kita lagi stres. Bisa bacaan zikir yang mudah seperti subhanallah, astagfirullahaladzim dan sebagainya. Dan terakhir adalah doa. Doa ini adalah perintah Allah, yang mana perintah itu sebetulnya kita yang butuh gitu. Ya, perintahnya gini, berdoalah maka aku akan kabulkan. Nah, berdoalah ini berarti kan suatu kata perintah ya. Tapi kadang kita mah kalau misalnya nanya teman gitu, minta teman, semakin banyak kita minta teman, semakin teman muak sama kita gitu ya. Tapi Allah mah beda. Semakin kita banyak minta, semakin Allah sayang sama kita. Karena ada konteks hamba di situ. Jadi Allah sayang kepada kita karena kita menjadi hambanya. Gitu. Hamba itu kan tiada daya dan upaya itu gitu, kecuali dari tuannya. Tuhan kita kan Tuhan Allah gitu ya. Jadi konteks hamba di doa itu adalah sangat penting. Nah, doa itu harus diyakini, harus ikhlas, harap. Jadi harapan kita harus yakin bahwa akan dikabulkan dan berhusnuzon. Husnuzon itu ketika misalnya doa kita A dan dikabulkannya B, kita harus meyakini bahwa si B ini lebih baik daripada A. Dan ketika kita A, itu mungkin akan menjadikan kita lebih sengsara daripada keadaan kita sekarang. Jadi husnuzon ini harus selalu diiringi setiap kali kita berdoa. Dan doa itu yang terlewati adalah harus selalu berulang, istiqomah ya, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah doa adalah afirmasi terbaik kepada yang maha memiliki. Jadi kita kan sering journaling kemarin ya, self talk kepada diri kita. Aku bisa, self talk, salah satu self talk kan, aku bisa, aku pasti bisa melewatinya. Nah, doa ini adalah afirmasi, nggak self talk aja ke kita, tapi talk to God gitu, afirmasi bahwa kata-kata ini biar Allah yang mengabulkannya gitu. Kalaupun tidak dikabulkan ini, yang lebih baik daripada yang ini. Itu sih teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian, udah 8.40 ya. Oke, Kak Siska, terima kasih. Oke, terima kasih Teh Zia. Ya. Jadi Teh Fauziah ini dipanggilnya Teh Zia ya teman-teman. Oh iya. Pemaparannya Masya Allah banget ya, diingatkan banyak hal. Di awal juga tadi sama Teh Ziah dijelaskan gimana sih konsep Islam atau agama dalam psikologi gitu ya. Nanti mungkin slide-nya bisa dilihat-lihat lagi. Ada yang mau bertanya mungkin di sini? Teman-teman boleh langsung open mic atau boleh juga di chat ya. Langsung chat aja pertanyaannya, nanti saya bantu bacakan gitu. Atau ada yang mau, saya mau nanya langsung, boleh langsung open mic aja gitu. Gitu ya, Teh Zia.
Nah, sambil menunggu teman-teman yang sedang memikirkan, sedang mengumpulkan pertanyaan gitu ya. Boleh banget ditunggu. Dari saya dulu mungkin ya Teh ya. Oke. Kalau dari saya sih sebenarnya apa ya? Berarti kan tadi tuh lebih ke harus menanamkan keyakinan-keyakinan gitu ya Teh ya. Kalau ada seseorang, kalau ada Allah yang maha kuasa gitu, yang lebih segala halnya dari kita gitu ya Teh ya. Nah, untuk bisa apa ya? Untuk bisa tertanam itu adakah aktivitas yang harus kita lakukan gitu atau seperti apa gitu Teh? Oh iya. Oke. Nah, sebetulnya ada satu coping strategis lagi yang nggak tersampaikan ya. Yang terakhir intinya adalah community support. Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk melatih keyakinan kita kepada Allah gitu, kepada Sang Maha segalanya itu adalah mencari teman, mencari lingkungan, mencari orang-orang yang apa ya istilahnya kuat gitu keyakinannya kepada Allah, sehingga kalau sendiri teh capek gitu ya, lebih baik punya teman gitu. Jadi kayak daripada kita bergumam dengan pikiran-pikiran kita sendiri, dengan kegundahan-kegundahan kita sendiri, kita bisa sharing sama teman kita apa yang kamu rasakan dan apa yang harus dikuatkan dari diri kita untuk mendapat keyakinan bahwa Allah itu yang segalanya itu. Jadi di community support ini, kenapa Allah mengasih kita apa ya istilahnya sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Itu esensinya tuh dalam, karena ketika kita berjamaah ada seorang imam, ada seorang yang secara keilmuan agama, secara penghafalan, bacaan Quran dan sebagainya itu lebih daripada kita. Otomatis kita merasa bahwa saya itu belajar daripada orang yang lebih dari kita. Saya itu belajar menguatkan keyakinan kita untuk istilahnya mengejar gitu ya apa yang kita tertinggal daripada orang di depan kita sebagai imam. Jadi yang pertama itu adalah community support. Jadi kita harus cari lingkungan yang benar-benar ya gitu, takut sama Allah, yang hatinya teh terpaut sama Allah gitu. Kalau kita misalnya sulit untuk mencari teman, kita bisa cari kajian. Nah, niatkan lagi kajiannya bahwa saya ujung-ujungnya tuh sebetulnya ya kajian itu adalah ujung-ujungnya harusnya adalah tauhid ke Allah gitu, mengesahkan Allah apapun itu kajiannya. Jadi ujung-ujungnya teh Allah yang kuasa, Allah yang maha segalanya, harusnya kayak gitu kajian. Tapi kita berlatih aja, bisa baca buku dan sebagainya, sharing seperti ini, dan apa ya, besi itu ditempa akan semakin kuat gitu ya. Jadi ketika kita dihadapi berbagai stresor, kita kan pasti menjadi pribadi yang lebih tangguh ketika kita punya strategi yang bagus gitu, seperti itu. Jadi ya gitu sih, Rizka. Jadi salah satunya adalah tadi building community gitu ya. Jadi kita harus deket-deketnya ada orang kita harus deket-deket sama orang yang kira-kira mengingatkan kita gitu ya. Betul kan, temenan sama apa yang minyak wangi kan kita ikutan wangi tuh. Nah, sama yang bensin ikutan kecium bau ketek, enggak deh, bau bensin gitu. Iya. Oke, Teh, siap. Itu penting banget ya untuk punya teman yang mengingatkan gitu ya, Teh ya. Betul. Karena nggak bisa kalau sendiri, pasti ada masa lemahnya gitu. Iya. Oke, siap, Teh. Ini ada pertanyaan dari Teh Anandia Karisma, dari Teh Ana. Gimana Teh Zia kalau lagi down secara psikologis, terus kadang jadi keimanan pun menurun. Jadi kayak kufur nikmat, lupa untuk bersyukur, bahkan mungkin itu sampai Teh sampai lupa bersyukur ya. Mungkin kalau tambahannya dari saya, kalau lagi kayak gitu kadang males sholat gitu ya. Kadang
ketemu temen yang suka ngingetin juga jadi malas gitu, pengennya ya sendiri aja lah gitu. Gimana Teh? Nah, itu tadi disampaikan di coping di muhasabah diri. Jadi kita pun perlu untuk diam-diam, kemudian merasakan apa yang kita rasakan gitu. Saya teh stres, saya teh pengen marah-marah. Nah, itu teh tadi disampaikan di sesi sebelumnya. Ada apa namanya? Encourage apa sih yang saya rasakan seperti itu. Nah, kemudian kita pisahkan. Kalau misalnya saya seperti ini, kemudian saya malas ibadah dan sebagainya, gak punya motivasi untuk sholat pun gitu, gak ada motivasi. Nah, kita balik lagi tadi basic strategis kita bahwa kita itu adalah makhluk dan sudah ada ketentuannya makhluk itu harus mematuhi perintah tuannya atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita stres terus kita tidak melakukan ibadah yang sudah diwajibkan kepada kita, berarti kita semakin jauh dari goal dari coping si stres itu gitu. Jadi Allahnya teh semakin jauh daripada kita gitu, sehingga kita teh untuk tidak stres lagi teh semakin jauh gitu. Jadi lebih muhasabah diri, kalau saya terus-terusan seperti ini, mau sampai kapan saya akan stres seperti ini gitu. Jadi tidak ada goalnya gitu buat nggak stres lagi tuh akan lebih jauh daripada saya untuk ibadah gitu. Tapi memang susah ya Siska, karena sebagai manusia imannya itu pasti naik dan turun gitu ya. Nah, yang Allah pun kan bilang gitu kalau manusia itu imannya naik dan turun. Tapi kita harus mengusahakan ikhtiar itu. Ketika turun kita tidak justru turunnya teh jomplang gitu, kajurang, nggak gitu. Tapi turunnya teh diusahakan, diikhtiarkan untuk 2 senti lah daripada sebelumnya gitu. Jadi misalnya kalau sholat sunnahnya teh 12 rakaat gitu ya teh anak sholat sunnah itu 12 rakaat, jadi nurunnya teh 10 rakaat gitu. Ikhtiar dulu aja semampu kita. Jadi jangan didiemin gitu ya Teh ya. Ya, karena itu adalah godaan syaitan gitu. Gitu. Jadi kalau malas sholat, wudhu aja dulu gitu, boleh nggak Teh? Iya, yang kecil-kecil aja dulu. Sholat nggak apa-apa gitu. Iya, yang kecil-kecil aja dulu gitu, kayak sebisanya kita aja dulu gitu, gak usah lagi males teh digebruken tahajud 12 rakaat gitu, gak gitu ya, sebisanya kita, semampunya kita, dan kita berdoa, wajib berdoa gitu. Oh, jadi minimal kita berdoa gitu ya Teh ya kalau lagi Oke, siap. Oke, terima kasih Teh Zia. Gitu ya, kan. sama-sama. Jadi kalau lagi down banget, kitanya ngerasa lemah banget gitu ya, seenggaknya minimal berdoa, terus dipaksain gitu ya Teh ya. Allahumma paksakeun. Kita bergerak gitu ya, jangan ngikutin stresnya gitu. Betul. Itu ya Teh ya. Dan jangan lupa tadi menghubungi teman yang kira-kira bisa meningkatkan iman gitu ya kalau kata Teh ya, yang pertama. Oke, siap. Ada lagi mungkin pertanyaannya yang lain teman-teman? Boleh ya kalau mau langsung open mic kita diskusi, atau mungkin ada yang mau sharing ya Teh ya? Boleh. Ya, sharing aja. Mungkin ada kata-kata yang kurang sesuai atau share aja sih teman-teman. Disclaimer lagi, bukan ustazah guys. Ini kajian. Assalamualaikum Teh. Ya, Zulisa mau tanya. Iya, Teteh Zul, silakan curhat dong. Teh, kalau menurut Teteh gimana sih perspektif dalam, mungkin lebih sebutnya tuh spiritual psychology kali ya. Tapi kan untuk tema-tema kayak gini tuh memang masih jarang untuk di Indonesia. Tapi kalau di luar kan memang itu udah banyak banget yang yang gempar untuk ngebahas soal antara Islam dan psikologi. Nah, mungkin aku tertarik sama soal coping emosi gitu sih Teh. Dalam Islam itu kan ada penjelasan terkait dengan emosi marah ya, bahwa ketika marah itu lebih baik diam. Sebenarnya tuh
cara regulasi emosi yang tepat tuh seperti apa sih dalam perspektif Islam? Apakah memang diam atau seperti apa? Karena kenyataannya mungkin dengan alasan tersebut, dengan mungkin ajaran dari orang tua juga dan dengan budaya di Indonesia kayak ya nggak boleh marah tuh ya kalau marah tuh diem gitu. Sebenarnya tuh lebih baiknya tuh seperti apa? Terima kasih. Sama-sama. Oke, langsung jawab aja ya, Sis. Ya, boleh, silahkan Teh. Nah, kalau dari Islam sendiri, ketika regulasi emosi itu beberapa hal dicantumkan langsung di hadis gitu ya. Salah satunya adalah marah. Marah ini disebutkan bahwa ketika kamu marah sambil berdiri, kamu duduk. Tuh. Nah, ketika kamu duduk masih marah, berbaring. Tapi ketika kamu berbaring masih marah juga nih ya, masih kasih eta teh. Nah, wudhu. Kirain pingsan Teh. Enggak ya, tadinya mau pingsan, enggak katanya. Harusnya wudhu. Kenapa itu? Ketika kita tadi dikaitkan dengan diam gitu ya, marah dengan diam gitu. Sebetulnya marah atau emosi apapun itu kan harus diregulasi ya, seperti itu. Yeah. Nah, regulasinya itu secara Islam adalah kalau marah kan emosinya emosi negatif ya. Nah, dalam Islam itu emosi negatif yang tidak sesuai dengan porsinya. Jadi misalnya marah bukan karena Rasul dan Allah dan Al-Qur'an dilecehin gitu ya. Selama bukan itu gitu, marahnya ke personal kita gitu ya. Misalnya kamu mah gendut gitu ya, kamu mah jelek gitu ya. Kan marah ya, ada rasa emosi marahnya itu. Nah, menurut Islam kamu harus sabar. Gitu ya. Sabar di sini tadi kata kerja. Sabar itu yang pertama kata kerjanya secara harfiah menahan. Menahan itu dalam artian tidak menyampaikan dengan hal yang sama dalam artian negatif gitu. Jadi kamu jangan balik marah-marah lagi dia gitu. Tapi menahan untuk tidak marah-marah lagi. Nah, kemudian sabar selanjutnya kata kerja lagi nih ya. Menahan sabar yang selanjutnya adalah meregulasi agar si emosi marah itu bisa menurun gitu ya. Nah, itu caranya beda-beda tiap orang. Tetapi salah satunya itu yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa kadang manusia itu ketika dipaparkan emosi-emosi, khususnya emosi-emosi negatif, kita itu gak berpikir rasional gitu kan, gak berpikir jernih gitu ya. Jadi udah kamu mah gendut, kamu mah jelek, orang tanya gak rasional gitu. Kamu mau marah-marah, kamu teh hutang sama saya gitu, gak nyambung guys, gak nyambung sama yang dia ucapin ke kita itu gak nyambung gitu. Jadi salah satu solusinya dari Rasul adalah diam gitu. Diamnya itu adalah maksudnya ketika tadi berdiri kamu duduk, pikirin lagi kamu marahnya kenapa sih. Nah, itu kan proses regulasi. Kamu identifikasi dulu gitu ya. Betul. Kamu betul nggak sih harusnya marah kayak gitu. Oke. Masih kuku lutus gitu. Kudu marah soalnya gini. Coba baring masih gak sih marah? Biasanya posisi tidur itu adalah posisi rileks yang paling rileks gitu, apalagi kalau tertidur guys gitu ya, posisi rileks gitu. Jadi kita merilekskan dulu saraf-saraf kita dan biasanya itu menurun gitu kadar marah kita. Nah, tapi kalau misalnya marahnya masih marah, wudhu. Nah, wudhu itu karena kita menyentuh air dan air itu adalah molekul yang paling mohon maaf kalau saya salah istilahnya, molekul yang paling menenangkan ke dalam ketika menyentuh kita, ketika menyentuh tubuh manusia. Jadi membasuh muka, membasuh tangan dan sebagainya itu menenteramkan hati kita. Jadi regulasinya itu udah nggak marah nih gitu, karena proses regulasi sabar dan menahan dan sabar lagi yang kata kerja itu terus berulang dari kita sehingga emosi marahnya itu menurun atau bahkan bisa menghilang. Seperti itu Siska. Seperti itu Tezul. Oke Tezi, makasih. Sama-sama. Jadi tetap
awalnya harus memaknai dulu gitu ya Teh ya dan TK. Jadi sebenarnya kita teh kenapa gitu ya, itu juga sama mungkin benang merahnya dari yang pembahasan waktu Eka, dari Teh Tiara kemarin gitu ya. Jadi identifikasi kita kenapanya itu harus dapat dulu gitu ya. Betul. Tadi mungkin disebutkan bahwa ketika mimpinya tinggi, ikhtiarnya juga udah tinggi gitu ya, tapi masih gagal gitu dan stres gitu ya. Nah, tadi harus menentukan katanya. Ya, apakah harus menurunkan atau tidak? Nah, sebetulnya mimpi itu tadi ya adalah goal kita. Ya gimana kita aja gitu. Gimana kita mau menggolkan diri kita tuh segimana ya terserah kita. Nah, ikhtiar kita adalah semampu kita juga, sebaik kita untuk mencapai goal itu. Tapi ketika misalnya tidak mencapai goal, ya kita harus tadi balik lagi, kita itu imperfect dan limited gitu. Jadi tidak menuhankan ikhtiar. Istilahnya tidak menjadikan ikhtiar itu adalah satu-satunya sebab saya mendapatkan hasil A gitu. Jadi bukan satu-satunya sebab saya mendapatkan goal itu gitu. Tapi ada kuasa, ada hal-hal yang di luar kita gitu, yang Allah menggerakkannya. Itu adalah kuasanya Allah yang tadi perfect dan unlimited kayak gitu. Terus kemudian apakah saya harus menurunkan si mimpi kita gitu ya, kayak gitu. Nah, kita bisa balik lagi muhasabah diri kita. Muhasabah ini adalah bertujuan untuk melihat porsi kita, kemampuan kita dengan kemampuan dan harapan kita. Kemampuan kita misalnya kan nggak mungkin ya, kemampuan saya masak tapi saya pengen jadi tadi astronot gitu ya, nggak jalur coy, gimana nggak jalur, nggak sinkron gitu. Berarti saya harus belajar jadi astronot buat bisa jadi astronot kayak gitu. Selama si kemampuan dan harapan kita itu masih sinkron, masih secara rasional kita masih bisa dikejar, ya kita usahakan. Tapi harus tadi bergantung dan dibantu dengan doa, dan ya udah pasrahin sama Allah. Kalau ikhtiar kita tuh udah segini ya Allah, yang hasilnya mah kumaha Allah gitu, gimana Allah kayak gitu. Itu sih. Jadi ya muhasabah aja gitu untuk menurunkan mimpi atau ikhtiarnya ditinggikan, ya gimana baiknya seperti itu. Oke. Siap Teh. Siap Siska. Harus sering-sering ini ya, ngobrol, self talk kalau iya betul. Oke. Oke, kesimpulan aja ya. Kesimpulannya sih sebetulnya sedikit teoritis, tapi harus praktikal kita usahakan gitu ya. Intinya ketika kita yakin bahwa religious coping atau Islamic religious coping ini akan mampu mereduce stres kita, maka kita harus yakini bahwa tadi 3 hakikat itu, kita, dunia itu apa, hidup itu apa, Allah itu kuasanya apa, dan kita itu tidak ada kuasanya gitu. Kayak 3 hal itu harus kita yakini gitu. Jadi ketika kita meyakini hakikat itu, si religious coping itu tidak semata-mata meredakan emosi kita, tapi juga menjadi problem focus itu, karena kita sudah yakin bahwa problem kita udah ada yang ngatur, udah ada yang ngasih jalan, yaitu Allah kayak gitu. Intinya hakikatnya adalah need to understand about the limitation and imperfection but Allah. Jadi harus yakin bahwa kita itu limited edition, maksudnya terbatas dan imperfect itu, kecuali Allah.